Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winunti. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pembelajaran hari ini adalah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Tolong dengarkan baik-baik namanya. Mika Amalia, Desi Ratnasari, Cindy, Sri Indah Wahyuni, Ulfayani. Semuanya hadir semua ya hari ini. Baik, kita belajar materi hari ini tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ada yang tahu apa itu hak asasi manusia? Nah, Ibu jelaskan. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, ada yang tahu ketiga nilai itu? Ya, yang pertama, hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai ideal disebut juga nilai dasar, berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama,
Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Yang kedua, hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dari Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, Ibu akan berikan tugas kelompok. Kemudian nanti dipresentasikan di depan. Tugasnya adalah jenis hak asasi manusia yang terkait dengan sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Pembagian kelompoknya Ibu beri 10 menit ya. Kelompok 1 mana? 2. Kelompok 3? Ya, 4, 5.
Jadi selesai kelompok ya yang maju untuk mempresentasikan hasil tugasnya, tetapi hanya diwakili satu orang saja dan memberikan contohnya itu. Jadi masing-masing kelompok memberikan 2 contohnya pada tugas tersebut, dan kemudian yang lain silahkan bertanya. Itulah tadi hasil presentasi kalian. Sebelum Ibu akhiri, kesimpulannya yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Prinsip hak asasi manusia dilandasi oleh sistem nilai universal dalam Pancasila, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan. Baik anak-anakku, sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.